So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oppo A53 emang udah hampir setengah tahun rilis di Indonesia. Namun smartphone yang satu ini masih cukup menarik nih buat kita bahas. Ya jujur aja sih, aku pribadi jarang buat bahas HP-HP dari Oppo. Dan paling yang menarik perhatian aja bakal kita bahas buat di review. Salah satunya adalah Oppo A53 ini. Smartphone ini tuh sebenarnya nggak oke sih buat golongan mendang-mending kayak kebanyakan kalian yang nonton video ini. Cuma buat sebagian orang yang udah tahu kalau branding Oppo itu kuat, pasti bakal nggak ragu buat beli HP ini. Buat desain, HP ini cakep abis. Warna fancy blue yang aku pegang saat ini punya kesan mewah yang kerasa kayak pegang HP-HP mahal. Nah sayangnya sidik jari bakal mudah banget nih nempel di bodinya. Jadinya kalian perlu sering-sering buat bersihin. Buat bom kamera ini mengotak yang di dalamnya terdapat 3 buah lensa dan 1 buah LED flash. Sementara kalau buat framenya sendiri, smartphone ini di bagian atasnya kosong nggak ada apa-apa. Di sisi kanan terdapat tombol power, di sisi kiri terdapat tombol volume dan SIM tray yang triple slot, dan di bagian bawah terdapat lubang jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C dan grill speaker. Kalau buat desain di bagian depan, HP ini juga udah pakai punch hole display sebagai rumah dari kamera depannya yang kelihatan manis kalau layarnya dipandangin terus-menerus. Ngomong-ngomong soal layar dari HP ini tuh udah cakep meski cuma pakai resolusi HD+ aja. Dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci, layar dari Oppo A53 ini nggak termasuk golongan tipe layar yang nggak enak buat dilihat. Justru layarnya ini tetap cakep dan smooth banget berkat refresh rate 90Hz yang dibawa smartphone ini. Kalau buat proteksi, Oppo juga menyematkan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3 yang pastinya cukup aman buat melindungi layar smartphone ini dari gesekan yang bakal sering terjadi. Overall kualitas layar dari Oppo A53 ini udah cakep banget dan aku cukup suka buat dipakai buat sehari-hari. Kalau urusan kamera, Oppo A53 ini dibekali dengan setup triple kamera yang punya resolusi 13 MP pada kamera utama, 2 MP pada kamera makro, dan 2 MP pada kamera deep sensornya. Buat hasil, udah cukup oke buat kebutuhan sehari-hari dan aku cukup suka deh sama hasil foto-foto dari Oppo A53 ini. Oke, ini adalah perekaman video dari kamera belakang Oppo A53. Jadi ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Oke, karena lagi gerimis, seperti biasa kita rekamnya di atas saja. Yang penting kalian bisa lihat lah ya buat kualitasnya oke atau enggak sih kalau misal buat perekaman videonya. Oke. Ini coba ya aku buat jalan santai. Oke, gimana menurut kalian? Oke, mungkin gitu aja kali ya. Kalian komen juga di bawah kualitas videonya sama audionya oke atau enggak sih? Yuk. Buat kamera depan, smartphone ini dibekali dengan kamera beresolusi 16 MP yang hasilnya bisa kalian nilai sendiri deh dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini perekaman video kamera depan dari Oppo A53. Jadi ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan ya hasilnya kayak gini. Kalian bisa nilai sendiri lah. Ini coba ya aku buat jalan. Oke. Balik lagi. Oke, mungkin gitu aja sih. Nggak usah lama-lama kali ya. Kalian nilai juga buat kualitas suaranya yang diterima ini bagus atau enggak. Oke, gitu aja. Yuk. Buat performa, Oppo A53 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 460 dengan fabrikasi 11 nanometer dan dukungan kartu grafis Adreno 610. Buat skor Antutu smartphone ini bisa dapetin skor 140 ribuan yang bukan dicari sama kalian yang gila sama gaming. Cuma buat kebutuhan kasual aja, chipset ini udah lebih dari cukup buat menunjang kebutuhan sehari-hari kalian. Ya kalau misal dipakai buat ngegame, HP ini masih cukup nyaman buat dimainin. Cuma game-game berat bakal kerasa kalau HP ini bakal kesusahan buat jalaninnya. Kalau buat dayanya, Oppo A53 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang awet banget nih. Layar HD Plus dan chipset Snapdragon 460-nya juga berperan penting dalam menjaga daya smartphone ini tetap terjaga dengan awet. Secara keseluruhan, HP ini bukan ditujukan buat kalian yang kaum mendang-mending, cuma buat kalian yang dari dulu suka sama branding Oppo, HP di rentang harga 2,5 jutaan ini cocok deh sama kalian. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Oppo A53-nya kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.